Assalamualaikum. Halo kawan pajak, selamat bergabung di podcast KPP Pratama Jakarta Kembangan Ospek 086. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Bersama saya Andri Nova, dan pada sesi kali ini saya didampingi oleh salah satu fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan yang pastinya akan saya ospek kali ini. Kawan pajak, apakah sudah mengetahui mengenai format baru NPWP? Ya, saat ini berita mengenai format baru NPWP sudah tersebar luas di berbagai media cetak maupun elektronik dan juga di media sosial. Dan ini viral juga di kawan pajak dengan sebutan NIK menjadi NPWP. Kapan dan bagaimana ketentuan NIK menjadi NPWP ini akan kami bahas di sini pada sesi podcast Ospek 086 KPP Pratama Jakarta Kembangan. Untuk itu, topik Ospek 086 kali ini adalah serba-serbi NIK menjadi NPWP. Dan saat ini sudah bersama saya fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Kembangan, Hizbullah Arido. Kawan pajak, Hizbullah Arido ini merupakan salah satu fungsional di KPP Pratama Jakarta Kembangan yang akrab disapa dengan Bang Ridho. Baik, langsung saja ya, akan kita ospek Bang Ridho ini terkait dengan format baru NPWP. Halo, apa kabar Bang Ridho? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Sofal. Terima kasih saya sudah diundang di Ospek 086 pada sesi pembahasan serba-serbi NIK menjadi NPWP yang sempat viral ya di kawan pajak. Nah, kawan pajak di rumah jangan khawatir, kita akan membahas beberapa hal penting terkait dengan NIK menjadi NPWP. Dan di podcast sesi ini saya juga cukup grogi dan agak takut nih karena saya bakal diospek oleh Mas Sofal. Ya, pastinya setiap narasumber yang datang ke Ospek 086 pasti akan kami ospek sesuai dengan tema ospek kami kali ini ya. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Baik Bang Ridho, langsung saja kita mulai topik bahasan pada kali ini ya. Apa yang menjadi dasar hukum atau peraturan terkait dengan ketentuan NIK menjadi NPWP ini, Bang? Baik, Mas Noval dan kawan pajak yang di rumah, yang menjadi dasar dari perubahan NIK menjadi NPWP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu yang kedua, yaitu yang menjadi dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang nomor pokok wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Itulah yang menjadi dasar Mas Sofal terkait dengan perubahan NIK menjadi NPWP. Kemudian mengapa harus ada perubahan NPWP menjadi 16 digit ini, Bang? Nah, untuk perubahan, kenapa ada perubahan dari NIK menjadi NPWP? Apa sih alasan-alasannya? Ini mungkin alasan-alasannya banyak Mas Sofal, tapi kita kemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan. Jadi di sini intinya adalah DJP selalu relevan dengan perkembangan dunia dan perkembangan wajib pajak, termasuk perkembangan dunia digital yang berkembang sangat pesat, yang menghadirkan tantangan dan juga kesempatan bagi DJP yang memungkinkan untuk dilakukannya sinergi antar institusi dan lembaga negara. Nah, perubahan format ini juga bisa kita rangkum dengan beberapa alasan ataupun latar belakang. Yang pertama yaitu jelas implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 112 Tahun 2022. Dan yang kedua yaitu untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, di mana akan ada pencantuman nomor identitas tunggal untuk seluruh pelayanan administrasi perpajakan. Lalu yang ketiga, ini adalah untuk pengelolaan data menjadi efisien karena seluruh kementerian dan lembaga atau seluruh pelayanan publik sudah mensyaratkan NIK, Mas Sofal. Lalu yang keempat, ini adalah untuk interkoneksi berbagai core system di kementerian dan lembaga negara. Dan yang kelima, ini adalah untuk kesetaraan serta mewujudkan pelayanan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nah, itulah alasan mengapa adanya perubahan NIK menjadi NPWP, Mas Sofal.
Jadi itu tadi alasan-alasan mengapa NPWP harus berubah menjadi NIK ya, atau jadi 16 digit. Kemudian pokok-pokok perubahan apa saja Bang yang diatur di ketentuan tadi? Baik, untuk pokok-pokok perubahan yang diatur di PMK 112 itu ada beberapa hal yang bisa kita rangkum, Mas Sofal. Yaitu yang pertama, NPWP 16 digit untuk penduduk Indonesia dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Lalu yang kedua, NPWP 16 digit format baru untuk badan dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan yang ketiga, penghapusan NPWP cabang, ya, sudah tidak ada lagi nanti NPWP cabang, digantikan dengan NITKU. Apa itu NITKU? Yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, seperti itu Mas Sofal yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ini kawan pajak pasti memiliki pertanyaan yang sama ini Bang. Bagaimana ketentuan format baru NPWP sesuai dengan PMK 112 tahun 2022 tersebut? Baik Mas Sofal dan kawan pajak, saya akan jelaskan bagaimana sih ketentuannya sesuai dengan PMK 112 format baru ini. Iya. Jadi untuk format baru 16 digit ini Mas Sofal sudah berlaku sejak 14 Juli tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, tapi ini hanya terbatas pada layanan administrasi perpajakan. Jadi terbatas ya sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu penggunaan format baru NPWP yang 16 digit ya, itu nanti akan diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2024 saat sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita singkat dengan SIAP mulai diimplementasikan secara nasional. Nah, lalu ketiga kan ketentuannya seperti ini Mas Sofal. Jadi untuk yang 15 digit sebelum 1 Januari tahun 2024 itu masih bisa digunakan dan tidak ada yang namanya pembetulan atau penggantian atas NPWP 15 digit tersebut. Nah, sehingga tidak ada perlunya yang namanya pembetulan dan penggantian. Nah, yang keempat, selanjutnya, implementasi NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak penduduk lama, maka apabila sudah sesuai dengan data Dukcapil, validasinya sudah padan, maka sudah bisa menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023 dan juga sudah bisa menggunakan NIK secara terbatas. Nah, bagi yang belum padan, maka ini perlu untuk melakukan pemutakhiran. Nah, pemutakhiran data ini itu sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, bagi wajib pajak yang setelah berlakunya PMK 112 tahun 2022, maka nanti untuk badan dan instansi pemerintah termasuk orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia ini diberikan format 16 digit yang baru. Nah, untuk yang NPWP cabang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, artinya per 1 Januari 2024 nanti sudah menggunakan format baru yaitu format NITKU, yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti itu Mas Sofal, format baru sesuai dengan ketentuan di PMK 112. Cukup jelas sekali ya Bang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022 tersebut. Bagaimana tata cara melakukan validasi atau pemutakhiran bagi wajib pajak Bang? Baik Mas Sofal, ini pertanyaan cukup banyak juga dari kawan pajak kita. Bagaimana cara pemutakhiran data yang nanti batasnya 31 Desember 2023? Nah, ini akan saya jelaskan. Pemutakhiran ini dilakukan di laman DJP Online, yaitu di laman djponline.pajak.go.id. Nah, sehingga kawan pajak harus meminta EVIN atau memiliki EVIN terlebih dahulu. Bagi kawan pajak yang belum memiliki EVIN, silakan melakukan permintaan EVIN ke KPP tempat terdaftar. Bagi yang sudah punya EVIN, silakan untuk mengaktifkan akun DJP-nya. Nah, cara mengaktifkan, silakan akses laman djponline.pajak.go.id, lalu registrasi. Bagi yang punya akun, silakan langsung untuk login, lalu mengisi pemutakhiran di menu profile. Nah, menu profile di laman DJP Online atau di akun masing-masing silakan diakses. Di situ akan ada data utama
Ada data NIK, data KK, data keluarga, data alamat, dan data klasifikasi lapangan usaha. Nah, itu silakan untuk dilakukan pemutakhiran. Diisi secara lengkap sampai dengan statusnya valid, lalu oke, maka selesailah untuk pemutakhiran data di laman DJP Online atau di akun DJP Online kawan pajak. Baik, jika kawan pajak saat melakukan pemutakhiran data menghadapi beberapa kondisi. Yang pertama, jika gagal melakukan pemutakhiran, yaitu untuk melakukan penambahan data keluarga atau ada data yang tidak sesuai dengan data KK dan NIK, atau data NIK dan KK yang dimasukkannya sudah sesuai tapi nggak valid, maka langsung lakukan konfirmasi ke Dukcapil. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Lalu untuk kondisi yang kedua, apabila terdapat down system, ya, ada kesalahan, pesan kesalahan, dan laman DJP Online yang tidak bisa diakses, silakan untuk menghubungi Kering Pajak di 1500-200. Lalu kondisi yang ketiga, jika kawan pajak tidak bisa mengubah data KLU, klasifikasi lapangan usaha, atau data nama yang di NIK dan KK tidak mirip dengan data yang ada di database, tidak sesuai, atau juga kondisi di mana NIK sudah digunakan oleh MPP lain, ini dimungkinkan terjadi karena kesalahan sistem, maka silakan langsung konfirmasi ke KPP tempat terdaftar. Nah, itulah kondisi-kondisi jika ditemui, dan seperti itu solusinya. Segera lakukan pemutakhiran data sampai dengan 31 Desember 2023. Seperti itu Mas Afal. Baik kawan pajak, itu tadi penjelasan mengenai serba-serbi ini menjadi NPWP agar menambah pengetahuan kawan pajak semua. Sekian dari kami, ikuti terus podcast selanjutnya, semoga bermanfaat. Ospek 086, obrolan santai perpajakan. Pajak kuat, Indonesia maju.